Halo guys, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang sehat. Yes, hari ini kita akan kembali membahas sebuah film horor Indonesia yang baru tayang di bioskop dan aku udah tonton. Ini sebenarnya udah booming sejak trailer pertamanya keluar dan dikatakan ini bakal jadi horor yang sangat bagus. Karena dari trailernya udah bisa kita lihat kualitas filmnya kayak apa. Dan inilah film horor Indonesia Lembayung, garapan Baim Wong yang sedang tayang di bioskop dan kita bakal review filmnya. Sekilas tentang film Lembayung ini film diangkat dari cerita viral di X atau di Twitter pada tahun 2022 berjudul Jin Poligigi, yang mana cerita ini diunggah di akun @SaturnRasX. Jujur aku nggak tahu tentang kisah ini seviral apa. Dan ini sebenarnya bukan film horor Indonesia pertama yang diangkat dari kisah nyata. Maksudnya dari kisah yang viral. Udah banyak nih KKN Desa Penari, Dosen Gaib, Yambang Kematian. Tapi apakah film-film yang diangkat dari sepenggal kisah viral itu bakal sukses di bioskop? Ya, untuk aku yang udah nonton 3 film sebelumnya, menurut aku sih sukses-sukses aja. Dibilang jelek juga enggak, dibilang bagus ya lumayan. Dan film Lembayung ini menambah satu list lagi di deretan film horor Indonesia yang diangkat dari kisah viral yang berhasil. Tapi kalau misalnya kalian meragukan film ini, aku cuma mau ngasih satu aja nih, fakta tentang film ini yang kalian tuh sebenarnya nggak usah ragu lagi. Yaitu dari pemeran Tio Pakusadewo. Aku kasih tahu di sini ya, peran Pak Tio ini di film itu nggak sampai 5 menit guys. Bayangkan, dari durasi film 2 jaman, Tio Pakusadewo cuma muncul kurang dari 5 menit. Kalian bayangkan itu effortnya gimana? Se-effort apa film ini dibuat sampai-sampai aktor sekelas Tio itu cuma dipakai di durasi yang sedikit. Dari situ aja lah dulu. Oke, sebelum intro kepanjangan, kita langsung masuk ke pembahasan filmnya. Jadi tadi ngapain? Jadi film ini berkisah tentang sebuah klinik yang bernama Klinik Lembayung yang dulu pernah beroperasi, tapi karena ada satu insiden di mana ada seorang wanita yang melakukan bundir di sana sehingga rumah sakit ini ditutup. Dan 5 tahun kemudian rumah sakit ini dibuka lagi dan datanglah 2 orang gadis mahasiswa perawatan yang melakukan PKL di sana. Nah, sebenarnya ada seorang dokter bernama Dr. Ringo yang diperankan oleh Oka Antara itu menolak keberadaan 2 wanita ini, tapi ya mau nggak mau lah akhirnya mereka diizinkan gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, si Arum yang diperankan oleh Yasamin Jasem itu merasakan hal-hal yang aneh di rumah sakit itu, sampai-sampai dia kerasukan. Nah, singkat cerita, Arum dengan Pika yang diperankan oleh Taskia Namia itu mereka merasakan ada yang aneh terjadi di rumah ini karena berurutan nih orang-orang di sana itu meninggal secara mengenaskan. Nah, mereka pun mencari tahu apa yang terjadi sampai akhirnya terbuka semua cerita kelam yang pernah terjadi di rumah sakit di Klinik Lembayung itu 5 tahun yang lalu. Aku nggak tahu apakah satu film ini full ceritanya dari thread yang viral ataukah cuma di adegan hantu cewek masuk ke Poligigi. Tapi kayaknya sih yang viral cuma yang di Poligigi ya. Kisah yang si cewek masuk ke dalam ruang Poligigi terus dia senyum lebar yang mengerikan terus dia mengangkat. Ya cuma itu sih kayaknya ya. Karena aku baca di artikel katanya Baim Wong sebagai sutradara itu juga menulis skenario bersama Gemati Rahayu yang artinya ada cerita yang ditulis di film ini yang tidak berdasarkan cerita aslinya. Tapi aku nggak tahu detailnya gimana. Review section. Nah, karena ini ceritanya diangkat dari kisah viral di Twitter, kita nggak usah bahas ide ceritanya lah, karena memang udah ada nih bibit ceritanya. Sehingga Baim Wong dan timnya pun hanya mengembangkan ceritanya kan. Gimana cara biar ceritanya bisa lebih luas gitu. Tapi untuk aku yang nonton filmnya full sampai habis, ide cerita yang diangkat di film ini menurut aku sangat bagus. Ya, jelas gitu permasalahannya apa, sejarahnya apa, karakter-karakternya gimana, peran-peran yang dimainkan. Menurut aku semuanya cocok dan sangat matang gitu. Semua karakter yang muncul di film ini kepake, punya peran penting masing-masing. Dan aku suka konsep ceritanya, di mana film ini adalah film yang berubah genre di tengah-tengah filmnya gitu. Ya, walaupun kebanyakan film horor Indonesia itu genrenya itu juga berubah sih dari horor ke komedi. Yang awalnya menjual kisah horor dengan judul horor, dengan poster horor, tapi pas nonton kita bikin ngakak gitu dengan jalan ceritanya. Ya itu sih yang bisa terjadi di film horor Indonesia. Tapi yang ini enggak.
Ini horornya berubah genre dari horor yang hantu-hantuan menjadi thriller psikopat. Yes, kita disuguhkan klimaks film ini di mana yang harus mereka lawan bukanlah hantu, tapi manusia asli yang tidak punya perasaan. Siapakah itu? Kalian tontonnya sendiri, aku mau spoiler. Dan aku suka konsep yang kayak gitu. Kayak jarang loh film horor Indonesia yang bisa merubah genre horor ke thriller semulus itu, serapi itu, sematang itu. Ditambah lagi, jalan cerita yang kayak gitu tadi dipadukan dengan acting pemainnya yang semuanya gongs. Gokil abis. Acting Yasamin Jasem yang depresi, yang kalut dengan semua problematika hidup dia gitu. Gimana pandangan matanya, rambutnya acak-acakan, gemetarannya, nangisnya, aku suka semua. Taskia Namia yang benar-benar bisa meresapi perasaan depresi, panik, ketakutan, itu aku suka banget. Ditambah lagi pemainnya ini pemain kelas atas semua guys, yang kayak kita nggak usah ragu lagi lah dengan kualitas acting mereka gitu. Dan semua itu kayak menyampur jadi satu, balance, sangat bisa dinikmati, dan aku suka banget. Karena kita bicara tentang film horor, pasti kita harus bahas vibes horornya kan. Gimana rasanya sensasi horor ketika nonton Lembayung ini? Nah, aku tekankan lagi untuk kalian yang udah biasa nonton video review film aku. Film horor Lembayung ini adalah satu lagi tambahan list horor yang bisa bikin aku menutup mata. Jarang-jarang film horor Indonesia bisa bikin aku tutup mata, tapi ini berhasil. Ya walaupun nggak semua adegan-adegan horor yang disajikan itu bikin aku tutup mata sih, tapi beberapa ada yang pengambilan gambarnya, pemberian musiknya itu intens. Jadi benar-benar kita ini dibikin siap siaga dengan jumpscare yang kemungkinan muncul. Ya, jumpscare banyak disuguhkan di film ini, dan nggak semuanya kena di aku. Tapi beberapa adegan-adegan ada yang sangat intens, dan bikin hawa itu panas gitu, kayak ini bakal jumpscare nih, ini bakal jumpscare nih. Tapi ya beberapa ada yang nggak diserang jumpscare, beberapa ada yang muncul jumpscare tanpa kita bisa ketebak. Paham nggak? Kalian pasti kebayangkan jumpscare itu kapan bakal muncul, yang di shotnya itu lama, terus musiknya nggak ada. Biasa kan di situ tuh muncul jumpscare. Tapi di sini nggak. Mereka bisa eksekusi kalau emosi kita dipermainkan gitu. Yang kita udah siap-siap, ternyata nggak ada jumpscare. Giliran kita nggak siap, diledakin tuh jumpscare di sana. Dan yang bikin aku kaget, film ini tuh berdurasi 2 jam 3 menit. Aku pikir nih bakal sekedar film-film 1 jaman, ternyata film itu 2 jam. Tapi walaupun film 2 jam, itu nggak membosankan sama sekali, karena memang jalan ceritanya lumayan padat. Banyak hal-hal yang disorot di film ini, karena semua karakter kan tadi punya peran masing-masing kan. Nah, masing-masing karakter ini kita dikasih gambaran mereka ini memegang peran apa gitu, makanya durasinya agak panjang. Dan kenapa durasinya panjang? Karena di klimaks cerita itu dikasih beberapa twist-twist, beberapa plot twist, yang di antara semua plot twist aku cuma kena satu sih plot twistnya, yang kayak aku nggak nyangka itu bakal terjadi dan kejadian gitu. Dan bagusnya lagi, film ini tuh mengangkat tema woman support woman gitu guys. Jadi di sini kan ada beberapa karakter wanita nih. Bahkan si hantu pun, korban bundir tadi itu pun adalah seorang wanita kan. Dan di sini kita dikasih gambaran kalau masing-masing wanita ini punya peran dan mereka ini saling membantu gitu. Itu yang bikin aku suka dengan film ini. Overall, ini adalah film yang sangat recommended untuk ditonton. Aku yakin kalian bakal suka dengan film ini. So, untuk yang belum tonton, silahkan kalian tonton ke bioskop mumpung masih tayang. Aku rasa ini bakal lama sih tayangnya, karena ramai banget kemarin yang nonton. Dan untuk teman-teman yang udah nonton, gimana pendapat kalian tentang film ini? Coba komen di bawah. Dan yang belum nonton, gaslah kalian tonton mumpung ini masih hari ke-4 penayangan. Aku yakin kalian bakal suka dengan filmnya. So, rating dari aku untuk film ini 9/10. Gimana dari kalian? Coba komen di bawah. Ini dulu review singkat aku tentang film Lembayung. Ini kayaknya nggak singkat juga videonya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys.